Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada saat ini kami kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang meringkas buku pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 5 SD dengan nama-nama kelompok. Yang pertama Fauzia Manggalupang, Tesalonika Ratu, Fania Narai, Vince Ratu, Vidya Tandaju, dan Yudhistira Maarebia. Untuk bab 1 dengan tema hiburan. Submateri mendengarkan penjelasan tokoh, berwawancara dengan tokoh, membaca cepat, dan menulis karangan. Menanggapi penjelasan seorang tokoh bisa dilakukan dengan mencatat pokok-pokok pembicaraan, mengajukan pertanyaan, serta mengomentari penjelasan. Melakukan kegiatan wawancara membutuhkan persiapan, antara lain menentukan tokoh, membuat daftar pertanyaan, membuat jadwal wawancara, berwawancara dengan santun, dan ucapkan terima kasih. Kemudian membaca cepat harus diikuti dengan menguasai isi wacana. Menulis karangan berdasarkan pengalaman melalui tahap pembuatan kerangka dan mengembangkannya menjadi karangan yang utuh. Untuk bab 2, petualangan dengan submateri yaitu mendengarkan cerita rakyat, memberikan saran, membaca puisi, surat undangan. Nah, dalam cerita rakyat terdapat tokoh, tema, dan amanat, serta latar. Kamu dapat menyampaikan pendapat baik berupa komentar atau tanggapan. Pendapat disampaikan dengan memberi alasan. Ketika membaca puisi, kamu perlu memperhatikan cara pengucapan, pemenggalan bagian kalimat, irama, dan ekspresi yang baik. Surat undangan ditulis dengan kalimat yang jelas dan ejaan yang benar. Kemudian berikut bab 3, keamanan dengan submateri, penjelasan tokoh, menulis teks percakapan, membaca dialog, dan melaporkan hasil kunjungan. Menjelaskan tokoh akan lebih berarti jika ditanggapi. Nah, tanggapan yang diberikan akan semakin menambah wawasan pewawancara. Setelah selesai melakukan kunjungan ke sebuah tempat, kamu harus membuat laporan. Selanjutnya, laporan dapat disampaikan secara lisan dan tertulis. Supaya menarik dan terlihat wajar, membaca teks dilakukan dengan pengucapan yang jelas dan irama yang indah. Kemudian menulis teks dilakukan dengan cara menentukan masalah, menentukan tokoh, dan menggunakan tanda baca secara tepat. Berikut bab 4, perjuangan. Subtema yaitu mendengarkan cerita, memperagakan wawancara, membaca puisi, dan menulis berdasarkan pengalaman. Nah, saat mendengarkan cerita, kamu harus berkonsentrasi untuk menangkap unsur-unsur dalam cerita. Perhatikan siapa tokoh dalam cerita, bagaimana sifatnya, dan di mana cerita itu terjadi. Nah, agar dapat mewawancarai tokoh yang dengan baik, kamu harus menyusun daftar pertanyaan yang sesuai dengan keahlian tokoh. Kemudian untuk dapat membaca puisi dengan baik, kamu harus berlatih membaca dengan cara yang baik, irama yang indah, dan ekspresi yang kuat. Sebelum menulis karangan, kamu harus menyusun pokok-pokok yang akan ditulis. Dengan demikian, tulisanmu tidak akan menyimpang. Nah, berikut bab 5 yaitu sosial dengan subtema menanggapi suatu peristiwa, berpendapat tentang persoalan faktual, membaca sekilas, dan meringkas isi buku. Nah, menanggapi suatu peristiwa dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan memberi komentar, saran, kritik, pertanyaan, dan pernyataan. Kemudian kamu dapat menanggapi sebuah masalah dengan bertanya dan memberi pendapat. Dengan demikian dapat ditemukan jalan keluar untuk menyelesaikan masalah. Membaca sekilas diperlukan dalam suatu keadaan tertentu. Meskipun hanya membaca cepat, kamu harus mampu memahami garis besar isi dan teks.
Kemudian meringkas buku diperlukan untuk memahami gagasan utama sebuah buku. Yang berikut bab 6 ekonomi. Dengan subtema mendengarkan cerita, memerankan drama pendek, membaca memindai, kemudian menulis laporan. Nah, sebuah cerita juga memuat pesan-pesan moral di dalam masyarakat. Pesan moral kadang-kadang ditulis dengan jelas atau tersurat, kadang-kadang tidak tertulis dengan jelas atau tersirat. Nah, untuk menjadi pemain drama, kamu harus berlatih. Kamu harus menghafal teks percakapan. Saat pementasan, kamu harus mengucapkan teks dengan jelas dan menjiwai peranmu. Membaca memindai dilakukan untuk mencari informasi dengan tepat. Kamu dapat berlatih dengan membaca jadwal perjalanan kereta api, buku petunjuk telepon, atau jadwal sebuah acara. Kemudian menulis laporan dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu pertama menulis konsep awal, mencari masukan untuk penulisan, dan memperbaiki tulisan agar menjadi laporan yang baik. Nah, bab 7 dengan materi lingkungan sekitar dan submateri mendengarkan cerita, mengomentari persoalan faktual, membaca cerita anak, dan menulis puisi bebas. Kemampuan mendengarkan cerita dapat diukur dengan kemampuan untuk menceritakan kembali cerita tersebut. Nah, apabila kamu dapat menceritakan kembali sebuah cerita yang kamu dengar dengan utuh, berarti kamu telah menguasai kemampuan mendengarkan cerita. Masalah yang terjadi perlu diselesaikan. Saran yang dikemukakan dapat menjadi salah satu cara untuk menyelesaikan masalah. Menyimpulkan isi cerita dilakukan dengan menemukan gagasan pokok tiap-tiap paragraf. Nah, ada beberapa langkah untuk menyusun puisi, yaitu menentukan gagasan utama dan mengembangkan gagasan. Setelah gagasan dikembangkan, puisi diperiksa kembali lalu disempurnakan. Bab 8 dengan tema kegiatan. Subtema peristiwa di sekitar, memperagakan dialog drama, membaca sekilas, dan menulis puisi. Kita diharapkan peduli pada peristiwa yang terjadi di sekitar kehidupan kita. Membaca dan memahami peristiwa dalam sebuah berita dapat membantu mengasah kepedulian kita. Nah, ajukanlah pertanyaan tentang suatu peristiwa dan cobalah cari jawabannya. Mendialogkan naskah drama membutuhkan latihan terus-menerus. Hal ini dimaksudkan untuk menghidupkan tokoh cerita yang dimainkan. Nah, kemampuan membaca sekilas dapat diukur dengan kemampuan membandingkan isi teks. Teks yang bertema sama pasti memiliki perbedaan-perbedaan. Nah, perbedaan-perbedaan teks inilah yang harus dicari oleh pembaca melalui membaca sekilas. Ide menulis puisi bisa berasal dari buku harian, pengalaman, atau dari suatu peristiwa. Sebelum menulis puisi, kamu harus mencari gagasan pokok. Setelah itu, gagasan pokok dikembangkan. Nah, demikian presentasi dari ringkasan buku pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5 SD dari kelompok kami. Dan apabila ada kesalahan kata ataupun tulisan, kami mohon maaf. Terima kasih.